pendekatan psikologi dan persuasi. Untuk yang pertama, ada pengertian dan tujuan persuasi. Istilah persuasi bersumber dari bahasa Latin persuasio yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Persuasi adalah proses yang bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku orang lain dalam sebuah peristiwa, ide, ataupun objek lainnya dengan melalui bahasa verbal atau non-verbal yang di dalamnya terkandung informasi dan penalaran. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek persuasi. Menurut Robert Cialdini dalam bukunya Psychology of Persuasion, terdapat beberapa aspek persuasi yang diantaranya yaitu 1. Reciprocity atau adanya timbal balik. 2. Komitmen dan konsistensi. 3. Social proof atau pengaruh orang di sekitar. 4. Authority atau otoritas. 5. Liking atau ketertarikan. 6. Scarcity atau kelangkaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke strategi persuasi yang efektif. Menurut Sheldon Moussa, dalam buku The Art of Woo, terdapat beberapa strategi persuasi yang efektif. Yang diantaranya yaitu 1. Survey your situation. 2. Confront the 5 barriers. 3. Make your pitch. 4. Secure your commitment. Baik, selanjutnya, classical conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respons terhadap suatu rangsangan yang sebelumnya tidak menimbulkan respon tersebut. Nah, terdapat unsur-unsur dari classical conditional yang meliputi unconditional stimulus, unconditional response, dan conditional stimulus. Sedangkan, pengertian dari operant conditioning adalah penggunaan konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk mengubah suatu perilaku individu. Skinner mengembangkan law of effect dari Thorndike dengan menambahkan 5 unsur reinforcement, yakni penguatan kontinu, penguatan rasio tetap, penguatan selang tetap, penguatan rasio berubah, dan penguatan selang berubah. Lalu, Harlow menjelaskan bahwa usaha-usaha individu untuk mendapatkan perhatian dapat dilakukan dengan 2 cara yang akan dibahas di slide selanjutnya. Ada cara pertama individu akan menggunakan kondisi beberapa objek, di antara lain yang pertama yaitu objek dinamis dan terus bergerak, yang kedua intensitas objek, yang ketiga pengulangan, yang keempat bentuk dan ukuran objek, yang kelima hal yang baru dan unik, yang keenam hubungan yang mengejutkan antara objek, yang ketujuh objek yang menarik, penting dan berkesan. Cara kedua yaitu dengan memanfaatkan kondisi halayak atau lingkungan sosial sasaran yang umumnya akan sangat tergantung pada hal di bawah ini, yaitu yang pertama familiar tidaknya dengan objek, kepentingan objek, hubungan langsung objek, dan kondisi fisiologis dan psikis. Nah, sekarang masuk ke pendekatan psikososial dalam komunikasi persuasif. Nah, teori psikososial dengan basis kognitif terdiri dari teori konsistensi kognitif, teori social judgment, dan teori fungsionalisme. Beralih kepada asumsi dasarnya, yang pertama teori konsistensi kognitif menyatakan bahwa kognisi tentang orang atau kejadian cenderung diorganisasikan. Nah, yang kedua teori social judgment menyatakan bahwa orang membentuk situasi yang penting buat dirinya dan tidak ditentukan oleh situasi. Dan yang ketiga adalah teori fungsionalisme menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang tergantung pada kebutuhannya. Nah, strategi komunikasi persuasi yang baik itu tidak bisa dikembangkan sampai seseorang mengetahui apakah sikap tertentu yang dilakukan oleh seorang persuade membantu dalam penyesuaian terhadap pertahanan ego, pengekspresian nilai, dan sebuah fungsi pengetahuan. Prinsip kredibilitas dalam persuasi. Kredibilitas adalah persepsi persuade tentang diri persuader yang berkaitan dengan tingkat keahlian, dapat dipercaya, kompetensi, dinamisme, sosiabilitas, dan karismatik. Komponen kredibilitas terdiri atas keahlian dan dapat dipercaya. Kredibilitas sumber komunikasi persuasif dapat diukur dengan mengembangkan konstruk semantik diferensial atau perbedaan semantik. Untuk yang berikutnya ada prinsip kesamaan dan identifikasi dalam persuasi. Identifikasi merupakan konsep psikologi yang berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan oleh individu dalam mengatasi konflik, frustasi, serta berbagai kecemasan yang dihadapinya. Faktor kesamaan atau kemiripan merupakan dasar daya tarik untuk semua jenis hubungan antar manusia, termasuk komunikasi persuasif. Terdapat 4 tipe dasar tentang kesamaan sumber penerima, yaitu relevansi, tidak relevan, sikap, dan keanggotaan kelompok.